Zikr ataupun zikir ataupun mengingat. Itu pengertian sholat menurut bahasa. Maka menyodoh wadah semayang kepun dan pok tak tujuh. Karena pengertian sholat menurut bahasa adalah mengingat. Maka dikatakan oleh orang, ada orang datang ke kita, ditanya, coba buka kitab komentar untuk mereka. Coba lihat pengertian sholat. Pengertian sholat itu doa, pengertian sholat itu ingat. Jadi anak boleh tak tidur, anak boleh tak buat. Begitu datang waktu sholat, ingat saja. Nyok kata dulu, hening cipta mulai. Benar tak? Benarkah hening cipta? Kita ingat. Selesai. Kali? Oh, dia nyok kalian semayang kali? Apa jalan ke semayang? Berdoa dan mengingat Allah. Yang kena semayang. Ini masuklah pemahaman filsafat. Hari ini orang di perguruan tinggi diajarkan filsafat. Kemudian rumah juga anak boleh mak sujudnya, dia anak boleh. Solat itu doa mengingat Allah, selesai. Anak tek mak, buang niat tek, anak tu. Itu pengertian secara bahasa. Maka setiap istilah punya dua pengertian. Yang paling penting pengertian syaraknya seperti apa? Sama seperti orang berbicara tentang fikih. Apa pengertian fikih secara syarak? Maka secara syar'i, secara syarak pengertian fikih itu adalah al-ilmu bi ahkami syar'iyyatin amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Itu pengertian fikih. Apa kan? Oh, benar. Oh, dia semua berdoa. Dia al-ilmu bi ahkami syar'iyyatin amaliyah al-muqtadu min adillatiha at-tafsiliyah. Tengah penduk daya lu. Apa artinya? Fikih itu adalah al-ilmu, satu cabang ilmu. Dari mana diketahui satu cabang ilmu? Dari penggunaan alif lam. Maka kalimat bahasa Arab ini alif lam sangat berfungsi. Jadi tidak disebutkan ilmun, tapi al-ilmu. Jadi dia menunjukkan sesuatu yang tertentu. Satu cabang ilmu. Ada orang kalau pada bentuk yang lain kita katakan begini. Idza mata ibnu Adam in qata'a kullu amalihi illa salat. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua amal yang saleh. Ilmu yang bermanfaat. Bahasa Arab ini kan? Ya, al-ilmu ya, itu kadang boleh. Yang kedua apa? Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ya, bahasa Arabnya apa? Ilmu yuntafa. Al-ilmu. Ya, al-ilmu atau ilmu? Al-ilmu. Dia tak fikir anak, ayah tak perlu dia alif lam. Nah. Oke, dua-dua lanjut. Oke.
Yang pertama sedekah jariah, jelas. Sedekah jariah itu apa yang paling bagus? Wakaf. Jadi kalau bapak ibu punya harta, banyak harta banyak, ya kan? Apa paling bagus sedekah jariah? Wakaf. Itu menjadi milik umat, pahalanya mengalir terus. Dia menyona rezeki, berwakaflah. Budaya, pesantren, atau tanah untuk kepentingan umum. Ya. Yang kedua, ini kamu pernah dakwah lain gara-gara alif lam? Pernah dakwah lain? Jadi ceritanya, saya ceritakan sedikit. Dulu ada rombongan dari ulama Riyah datang ke Mesir. Di Mesir kita punya kekeluargaan namanya KMA, keluarga mahasiswa Aceh. Jadi nak umur Aceh teman. Jadi ketika datang itu mendakwah tentang itu, sampai kita ambil kitab Sahih Bukhari. Jadi dikatakan apa yang kedua? Al-ilmu. Dikatakan gini. Apa ada alif lam kan? Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ya? Dikatakan yang kedua al-ilmu yuntafa'u bihi. Kawan-kawan mengatakan bukan al-ilmu tentu. Tapi ilmun yuntafa'u bihi. Ya, bukan al-ilmu tapi ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat dengannya. Empat bedanya. Kalau secara bahasa Indonesia sama nih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat juga. Kata bedanya? Kalau kalimatnya al-ilmu yuntafa'u bihi, khusus ilmunya. Alif lam ni. Ini gara-gara alif lam tu. Gara-gara di tu. Jadi kalau dikatakan al-ilmu khusus, maka dikatakanlah mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu fikih, ilmu tentang syariat, ilmu tentang belajar tasawuf, itu yang bermanfaat. Ilmu yang bebas ada manfaat. Ada manfaat. Ilmu lain katanya tidak bermanfaat. Maka kita katakan salah. Itulah hebatnya hadis. Akhirnya dia mendakwah jawab kita. Kamu yakin kamu yakin dia tidak berilmu. Akhirnya kita ambil Sahih Bukhari, kita buka kitab. Dan ternyata dalam matan hadis Nabi menyebutkan ilmun yuntafa'u, bukan al-ilmu. Apa makna ilmu yuntafa'u ini? Semua ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu. Kira-kira ilmu buat bangunan bermanfaat tidak? Bermanfaat. Berarti orang yang memanfaatkan ilmu buat bangunan di sebelah utara laga, je bentuk je lagi laga, orang solat nyaman, itu ilmu yang bermanfaat. Itu juga menjadi bagian 3 perkara yang akan terus mengalir. Jadi bukan hanya sekedar, jadi yang bermanfaatnya pun ilmu fikih saja. Karena itu belajar tentang solat, mengenal ilmu mengenal amat, itu memang ilmu wajib. Ini ada wajib. Tapi yang dimaksudkan adalah ilmu yuntafa'u bihi. Jadi tidak menggunakan alif lam. Maka dalam hubungan dengan pengertian fikih tadi kan, jadi al-fiqhu fil lughati al-fahmu. Kemudian secara syaraknya artinya al-ilmu bi ahkami syar'iyyatin amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Kira-kira dibaca-baca ni, Pagina menggunakan kitab ni, bacaan sini. Ya. Jadi yang dikatakan fikih itu al-ilmu, satu cabang ilmu. Berarti ada cabang ilmu lain. Maka kalau kita tarik garis ilmu, ya, ada yang namanya tauhid, ya, ada fiqh dan ada akhlak ataupun at-tasawuf. Jadi nak ilmu tauhid, nak ilmu fikih, nak ilmu akhlak. Jadi tauhid tanah, fikih bakre,
Akhlak ini yang ikut yang punya. Ilmu tauhid kuat tanah god, tanah yang subur menghasilkan tanaman yang bagus. Tanaman itu apa? Fikih. Ini orang beramal dengan fikih. Kemudian setelah tanah god, tumbuh-tumbuhan tumbuhnya bagus, hana dapat gimana? Kita mau kameng ada hama, maka perlulah akhlak, perlu tasawuf. Maka jangan katakan orang yang tidak kamu dia arti terbit, hanya minta tahu benar. Ini tidak menyinggung siapapun. Nah, maksudnya ada pemahaman kalau tasawuf akhlak itu kita harus masuk, harus mempelajari dengan cara tertentu. Tidak, karena dalam hadis Rasulullah itu mengandung banyak tentang akhlak. Dan Nabi katakan jaga lidah, jaga lisan. Ya, jangan menyakiti orang lain karena itu akan menjadi dosa yang harus kita bayar di akhirat. Yang kedua tadi, yang baik itu, bak tauhid, bak fikih atau di tasawuf. Tasawuf. Tapi saya tidak pernah belajar tasawuf. Lalu anda mengenal tasawuf? Saya tidak pernah belajar ilmu akhlak. Tetapi yang kita membaca hadis Nabi dan kita amalkan. Maka orang yang mengamalkan itu otomatis dia juga bertasawuf. Oh lemah go kalian pun kedo. Yo kan lemah punya lewat cikana aku itu pakai merah tak bagi orang. Cikana pun itu orang tidak menjaga amalnya. Maka di sini pun penting. Bolehkah salah satunya hilang? Gaduh telah tambah dia. Dia harus sejalan semua ini. Tauhid, ilmu kita, siapa yang kau sembah? Ka'bah ke Allah? Ka'bah. Berpujuk Ka'bah itu. Kumpul yang bobo kita dia buka Ka'bah. Siapa yang disembah? Allah ke Ka'bah. Kau Ka'bah. Ka'bah dipuji dan ke Ka'bah. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak terasa menyembah Ka'bah dari sini. Dari sini kita tidak terasa kita menyembah Ka'bah. Begitu kita mengatakan Allahu Akbar, kan terbaik itu. Tapi bagi jamaah haji yang pernah berhaji ataupun yang pernah berumrah, waktu sujud di bawah Ka'bah ibadah. Waktu kita ini Ka'bah di depan kita. Ini kiblat yakin. Ini kiblat yakin namanya. Sedangkan kiblat yang walaupun kita sudah diukur arah kiblatnya, ini bukan kiblat yakin. Ini kiblat ban, asumtif ya. Ban itu asumtif. Ban itu sangkaan ataupun dugaan yang paling kuat, tapi tidak ke taraf yakin. Kiblat yakin itu di mana? Ketika kita melihat Ka'bah. Maka ketika kita sujud, kita bersujud di depan Ka'bah, maka ditanya, bukankah ini Ka'bah yang kalian sembah? Dari jauh tidak berbahaya. Dari jauh tidak berbahaya. Kita tahu menghadap kiblat. Tapi begitu dari dekat, begitu kita berada di depan Ka'bah, maka akan tampak seperti orang menyembah berhala. Mana berhalanya? Ka'bah yang batin. Maka kalau ada orang berhaji itu mengatakan, oh dia ke rumah maka musyriklah, gaduh. Maka mana yang menentukannya? Itu tauhid. Apa hukum orang tidak sholat? Berdosa. Maka Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainal kafir as-shalah. Al-farqu bainana wa bainal kafir as-shalah. Yang membedakan kita dan orang kafir adalah sholat. Maka orang tidak sholat Sholat ini pembedanya dengan orang-orang sholat dan tidak sholat, ini pembedanya, ya kan? Jadi al-farqu bainana wa bainal kafir as-shalah. Sholat ini pembedanya. Nah sekarang orang tidak sholat masuk surga enggak?
Nyo he, nyo bintik nyo tidak main le nyo main. Orang tidak salat bisa juga. Hah? Hak Allah mengadat lagi nyo pada mandung hak Allah di dunia. Ada hak. Orang tidak salat, ya. Ini dibicarakan di dalam fikih. Ini yang hari ini terjadi. Orang tidak salat, apa hukuman orang tidak salat? Satu, neraka. Orang salat itu di dalam neraka. Yang satu lagi, hubungan ada temayang gimana? Kamu juga kan? Kamu terpilih. Masuk surga nggak? Masuk, tapi cuci dulu. Ya nggak pilih. Tapi masuk nggak? Masuk. Pak Dali. Ya, waktu ditanya, gimana tuh? Sedangkan Nabi SAW mengatakan, al-farqu bainana wa bainal kafir as-salat. Uhul kafir mati kagano. Pas. Kubudo. Hah? Kubudo. Dia sama-sama dengan perkumpulan orang Islam. Enggak boleh kan? Enggak boleh. Oke. Nyawu tadi dong. Apa dong? Tapi beliau menggape. Mati ada tanam nak kubu Islam. Dia tu kan dia kan? Ni dia urus ni, ada itu ya, apa nak? Yang itu boleh dia. Berarti kan kafir juga dia. Kenapa dia kafir? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang membedakan antara kita dan orang kafir salat. Artinya orang tidak salat kafir. Golongan. Ini pemahaman seperti ini bahaya. Kenapa? Saya katakan ini tidak belajar fikih. Ini orang tidak belajar fikih. Maka saya menginginkan di mana tempat kami mengajar majelis taklim, yang pertama saya ingatkan jangan salahkan orang. Melihat perbedaan, mungkin kalau kita belum tahu mungkin benar. Itu benar. Baik tentu panen ini lah. Naik pucuk tali abut. Naik pun. Jangan seperti itu. Tapi belum tentu dia buat salah. Salah satunya yang paling sederhana ya ini. Sehingga kalau pendapat Imam Hambali, kita masuk begini. Pendapat Ahmad bin Hanbal, orang tidak salat kafir, halal darahnya. Ini Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i mengatakan orang tidak salat, maka perlu dilihat apakah dia tidak salat karena memang tidak mengakui kewajiban, ataupun dia tidak salat bukan karena tidak mengakui kewajiban, tapi karena dia malas dan lain sebagainya. Jadi nyawa anak semayang, pakon anak semayang. Gondong gerak langkah. Bajan gerak robotik rumah tu mereka bodoh. Nah, orang yang seperti ini kalau ditanya semayang wajib mana? Wajib. Semayang wajib mana? Wajib. Maka kon anak semayang? Mantong muda. Mantong mak skater. Boleh berterjun atau maya. Mantong wewe-nya ni mula. Nya kau ada. Jangan letak anak maya. Tetapi bukan mengingkari kewajiban salat. Orang yang seperti ini ketika dia meninggal dimandikan, disolatkan, ditanam dalam perkuburan orang Islam. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana fi qalbihi la ilaha illallah," barang siapa yang dalam hatinya dia mengakui tiada Tuhan selain Allah, sebesar biji tepung, sebesar biji. Lama tadi, halo, tapi dia akui sebagai Allah. Kemudian barang siapa yang dalam hatinya dia mengakui Allah sebagai Tuhannya
sebesar biji sawi. Dan barang siapa yang dalam hatinya dia mengakui Allah sebagai Tuhannya sebesar atom, ya, maka dia masih dianggap sebagai orang Muslim. Dia akan dibakar dalam neraka, kemudian nanti setelah bersih dikeluarkan. Maka ada dua hadis ini, ada dua dalil. Yang pertama dalilnya pembeda antara orang kafir dan bukan kafir sembahyang, salat. Yang satu lagi ada iman di dalam hati. Maka dari sinilah letak perbedaannya. Sehingga ini berhubungan dengan hidayah Allah. Jadi menyuna cedera dari yang membantu. Ingat hati kita yang bilang. Menyuna cedera yang baru datang ke musola kita mengikut sana. Baik kengkun. Nyengkun. Oh maka. Kamu itu jangan. Ataupun awal lah. Hai, kapan diun bawa tu. Itu tanpa dasar ternyata lisan kita lah yang membuat saudara kita ini menjauh dari kita. Tapi kebetulannya lagi pengurus yang potensi mukalla kita ini sangat besar untuk kebaikan ini. Kalau melihat ada orang yang baru, kutipu dipakai di tabung kami. Dia tu pucang dengan dia ahli pegang bumi. Pakai dia mana tengok pegang bumi. Jangan singgung permasalahan beliau yang lalu. Jangan, tapi ajak dia dekat. Caranya macam-macam. Caranya macam-macam supaya ada mencari satu saudara ini yang memang mau datang ke masjid sangat sulit tu. Tapi begitu dapat baik pelih. Jadi baik mungkin mapuleh kamu perkahwinan ni. Ini orang pajinya payah ni kalau podcast itu lele podcast. Ni orang hangun tahu. Nya hoyak maya. Sebab aku tanya bawa mentalan dia. Ngajak mana yang tu cara dia nak belum kahwin dia kali dah lagi madu tanda le. Nani tengok betul bahawa lah. Jadi orang yang seperti ini kita cari supaya mau bersama-sama. Tapi jangan terjebak dengan pemahaman. Jangan terjebak dengan pemahaman. Karena ada paham yang sangat mudah untuk mengkafirkan. Sangat mudah mengkafirkan. Yang dia hanyut. Nah, awak orang jak umur kebagi nak jamu. Dah? Alat? Oh, kamu kenapa dia kebagi? Bung boleh. Jadi ada satu yang paling hebat yang saya dapatkan langsung. Ini hebat. Jadi pernah suatu hari kami ke tempat orang meninggal. Jadi dua buah blok. Yang kiblah Muhammadiyah. Yang didakikkan Muhammadiyah. Tapi hebat sekali orang rumah. Dikatakan, nyoba kaji penyebu. Yang awaknya silakan mudah penyebu. Yang orang yang haji pajak penuhi, baik pajak penuhi. Pajak bu macam. Yang awaknya wajib pajak penuhi, silakan pajak penuhi. Maka awaknya pajak bu je mana? Yang haji pajak penuhi. Haji pajak penuhi tak boleh tinggal. Pajak bu, apa kau lagi? Yang pajak bu kan yang telah yang haji pajak penuhi. Nah, ini anekdot. Tapi ini bukan anekdot, ini benar begini. Cuma bapak dan ibu sekalian, hukum adat jangan melangkahi syariat. Ini penting. Hukum adat jangan melangkahi syariat. Yang pertama, jangan adat memberatkan kita. Contoh, rumah nan yatim itu tadi. Orang tajak bawa rumah nan yatim. Baru roh. Amin. Saja tak tinggi tak mudah. Pajak kamu ada. Saya tahu pajak tu jauh. Padahal adat orang Aceh itu sebagainya mengamalkan. Dari hadisnya dia. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Isna'ut ta'am li ahli jannah, fa innahum yushrinuhum bil maut." Buatkan makanan untuk keluarga Jabir karena mereka sedang disibukkan dengan mengurus mayat. Jadi secara syariatnya seperti apa? Secara syariatnya misalnya nyampe ke beliau karena rumah dia rumah. Misalnya ada rumah, satu rumah kemudian rumahnya kalau begitu. Jadi misalnya ada satu rumah nih. Rumah ini
sedang berduka orang meninggal, maka rumah sekeliling mengantarkan dua kan sampai 3 hari antarkan makanan. Kenapa? Karena orang rumah itu sedang sibuk mengurus mayat. Nah, jadi dia benar panitia Nabi. Ya kan? Dia lingkungan dan kan? Rumah ya kan? Rumah nikah dua siapkan makanan. Walaupun dia tidak bunuh kawan. Untuk dimakan itu siapa? Ya rumah. Cuma karena begitu banyaknya orang yang mengantar, ya kan? Begitu banyaknya orang yang mengantar sehingga diberikanlah untuk jamu itu boleh bisa dinikmati dengan seperti itu. Itu tidak bertentangan dengan sunnah. Dia hanya bertentangan dengan sunnah. Cuma kan ketika dikatakan orang berkumpul dan lain sebagainya, ya kan? Jadi ada perkara-perkara dalam berkumpul ini yang berbeda. Nah, kalau kita datang ke tempat yang etimolog, hati-hati. Ini yang boleh negara. Karena kenapa? Jangan sampai kita memakan harta yatim. Karena di dalam kondisi orang meninggal ini banyak hal yang tidak diperhatikan. Yang pertama, orang meninggal kadang diutang. Kemudian ada harta yang jadi hak ahli waris. Ahli waris harta hanya habis kepenuhi, berdosa ya. Udah cari. Hah? Yang kedua lagi benar bukan? Mengungkap bagi mau Ya kan? Kita bawa yang belum ada di apa? Ya kan? Dan dalam tradisi kita ada seperti itu. Mereka kan ni bilang video ubah boh dempu dibuka ada pungu, ya kan? Orang rumah tidak buat apa-apa deh. Bagus, logika adat yang seperti ini kalau kita lestarikan bagus. Jadi nak meninggal, dia udah buka, dengan nak berkumpulan benda buka ada pungu. Tanya yang ni, kalau di tangan ni, anu muda yang berani. Tangan ni dah berbupi awak anu muda, awak rumah. Orang rumah memang sedang berduka. Dia orang yang membutuhkan hiburan. Dia orang yang membutuhkan tasliyah. Jadi baik dan tipu lah. Mempulain bagi para semayang yang dia di mahal. Okey. Nah, fikih itu kembali lagi satu cabang ilmu di ahkamis syar'iyyah. Ahkamis syar'iyyah tentang hukum-hukum syariat. Satu cabang ilmu tentang hukum-hukum syariat. Syariat yang mana? Hukum syariat yang mana? Al-amaliyah. Yang sifatnya praktis, praktek. Contoh di praktek. Semayang, ya kan? Puasa, zakat, muamalah, jual beli, itu yang sifatnya amaliyah. Itu yang dijelaskan oleh fikih. Al-muktasabu, yang sumbernya diambil dari mana? Yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Setelah diperinci. Dalil ini yang mana? Dalil 2. Sumber hukum 2. Sumber hukum 2. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah. Pak beda hadis sama sunnah. Ternyata hadis dan sunnah itu beda. Hadis itu lebih umum. Tapi kalau sunnah ini dia fokusnya ke tentang permasalahan hukum. Nah, kalau sunnah dikatakan sunnah, berarti dia berhubungan dengan hukum. Kalau hadis itu lebih umum. Semua perkataan Nabi itu hadis. Semua perkataan Nabi. Sikap diam Nabi, ya kan? Misalnya kita tengok non ada takir kubai kita tengok lagi ngajak ya katanya you ngajak ni dia yang nak buat dah nak buat ke dia yang nak buat ke tu juga you ada takir tau ngajak ini ini yang beri ngajak ini je ajak ini je
Kemudian tajukannya ije mana? Ije. Yang kali itu aja. Lagi kali aja. Boleh. Beda kan? Enggak, boleh. Boleh. Jujur. Boleh. Boleh. Karena naung pula. Dia mengajar ni. Dia mengajar. Mana yang mengajar dia? Dia tapi betul. Dia kaji apa ya? Nyok mengajar dia. Ya, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Menyatakan boleh butuh dalil. Butuh dalil. Nah, dalil tu je. Sunnah. Nian mata lagi. Kamu betul buat dalil nian yang mampu. Betul kayak juga yang untuk hajat tu. Ini wajah ibu dah tu lah. Wajah. Mana dia beri? Wajah. Asal katanya toto dengan Ya. Ruqyah. Jadi kajiannya mengajak ke ikut yang mulai Ruqyah. Dia minta tanya Ruqyah ke? Hajah ke? Hajah ke? Hadir Ruqyah ke? Hajahnya mata ke? Padahal Ruqyah. Dia maknanya kan anak-anaknya. Dia maknanya juga tu. Bukannya dia. Dia kumpul yang betul. Sini kau. Dia juga. Dia mata dia. Padahal dia Ruqyah. Ruqyah dia. Dari dia tu. Kamu tahu. Dia kamu mulai malamnya. Kamu mulai ke di tempat kamu. Di luar. Itu masalah. Bahasanya lah. Raja. Nah, ketika Ruqyah ini ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, bolehkah saya meruqyah? Ibnu Abbas datang kepada Nabi, dikatakan, boleh kami meruqyah? Apa kata Nabi? Coba bacakan. Silakan. Dia bacakan, dan Nabi katakan boleh. Maka ada sambungannya, ruqyah syar'iyyah. Baru dengan ruqyah syar'iyyah. Jadi rajah ni selama rajah ini tidak mengandung unsur kesyirikan boleh. Tapi yang merajahnya ejin bangkah nak orang itu. Yang tak boleh ya. Yang itu tak boleh. Sama seperti ruqyah dan orang Arab. Kalau ruqyah yang disampaikan mengandung unsur kemusyrikan, Nabi enggak ulangkan. Hanya tapi kalau ruqyahnya sesuai dengan syariat, ya kan? Rajah ini juga seperti itu. Rajah ketika nak berusaha ya, orang rajah ayat dan sebagainya ini boleh. Maka Quran dan Sunnah inilah yang menjadi sumber hukum. InsyaAllah pertemuan depan akan saya lanjutkan. Kita akan melihat dari sumber hukum ini berapa cara dikeluarnya hukum, istimbat hukumnya. Itu nak ijma' nak qiyas pak ibu. InsyaAllah teman-teman saudara. Kemudian kurang saya mohon maaf bila diberi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikr ataupun zikir ataupun mengingat itu pengertian solat menurut bahasa. Maka menyodoh waktu semayang kepun dan pok tak tujuh. Karena pengertian solat menurut bahasa adalah mengingat. Maka dikatakan oleh orang, ada orang datang ditanya, coba buka kitab komentar untuk mereka. Coba lihat pengertian solat. Pengertian solat itu doa. Pengertian solat itu ingat. Jadi anak boleh tak tidur, anak boleh tak buat. Begitu datang waktu solat, ingat saja. Nyok kata dulu, hening cipta mulai. Benar. Benarkah hening cipta? Kita ingat. Selesai. Kali? Oh, dia nyok kali semayang kali. Apa jalan kata semayang? Berdoa dan mengingat Allah. Yang kena semayang. Ini masuklah pemahaman filsafat. Hari ini orang di perguruan tinggi diajarkan filsafat. Kemudian yang rumah juga anak boleh mak tidurnya. Dia nak boleh. Solat itu doa mengingat Allah, selesai.
Anak tek buang niat anak tu. Itu pengertian secara bahasa. Maka setiap istilah punya dua pengertian. Yang paling penting pengertian syara'nya seperti apa. Sama seperti orang berbicara tentang fikih. Apa pengertian fikih secara syarak? Maka secara syar'i, secara syarak pengertian fikih itu adalah al-ilmu bi ahkami syar'iyyatin amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Itu pengertian fikih. Apa kan? Oh, dia semua mendoa. Dia al-ilmu bi ahkami syar'iyyatin amaliyah al-muqtadu min adillatiha at-tafsiliyah. Tengah penduk nayang lu. Apa artinya? Fikih itu adalah al-ilmu, satu cabang ilmu. Satu cabang ilmu. Dari mana diketahui satu cabang ilmu? Dari penggunaan alif lam. Maka kalimat bahasa Arab ini alif lam sangat berfungsi. Jadi tidak disebutkan ilmun, tapi al-ilmu. Jadi dia menunjukkan sesuatu yang tertentu. Satu cabang ilmu. Ada orang kalau pada bentuk yang lain kita katakan begini. Idza mata ibnu Adam in qata'a kullu amalihi illa salat. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua Amal yang saleh. ilmu yang bermanfaat. Bahasa Arab ini kan? Ya, al-ilmu ya, itu kan boleh. Yang kedua apa? Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. ya, bahasa Arabnya apa? Ilmu yuntafa'u. Al-ilmu. Ya, al-ilmu atau ilmu? Al-ilmu. Ya, fikir anak. Ayat tak bawah dia alif lam. Nah. Oke, dua-dua lanjut. Oke. Yang pertama sedekah jariah, jelas. Sedekah jariah itu apa yang paling bagus? Wakaf. Jadi kalau bapak ibu punya harta, banyak harta banyak, ya kan? Apa paling bagus sedekah jariah? Wakaf. Itu menjadi milik umat, pahalanya mengalir terus. Di mana rezeki berwakaflah. Budaya, pemerintahan, tadabur tanah untuk kepentingan umum. Ya. Yang kedua, ini kamu pernah dakwah air gara-gara alif lam. Pernah dakwah air. Jadi ceritanya, saya ceritakan sedikit. Dulu ada rombongan dari ulama daerah datang ke Mesir. Di Mesir kita punya kekeluargaan namanya KMA, keluarga mahasiswa Aceh. Jadi nak umur Aceh namanya. Jadi ketika datang itu mendakwah tentang itu, sampai kita ambil kitab Sahih Bukhari. Jadi dikatakan apa yang kedua? Al-ilmu. Nah, dikatakan gini. Apa ada alif lam kan? Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ya? Dikatakan yang kedua al-ilmu yuntafa'u bihi. Kawan-kawan mengatakan bukan al-ilmu tentu. Tapi ilmu yuntafa'u bihi. Ya, bukan al-ilmu tapi ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat dengannya. Empat bedanya. Kalau secara bahasa Indonesia sama nih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu yuntafa'u bihi,
ilmu yang bermanfaat juga. Kata perbedaannya, kalau kalimatnya al-ilmu yuntafa'u bihi, khusus ilmunya. Alif lam ni. Ini gara-gara alif lam tu. Gara-gara di tu. Jadi kalau dikatakan al-ilmu khusus, maka dikatakanlah mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu fikih, ilmu tentang syariat, ilmu tentang belajar tasawuf, itu yang bermanfaat. Ilmu yang bebas ada manfaat. Ada manfaat. Ilmu yang lain katanya tidak bermanfaat. Maka kita katakan salah. Itulah hebatnya hadis. Akhirnya mendakwa jawab kita. Kamu yakin kamu yakin dia tidak berislam. Akhirnya kita ambil Sahih Bukhari, kita buka kitab. Dan ternyata dalam matan hadis Nabi menyebutkan ilmun yuntafa'u, bukan al-ilmu. Apa makna ilmu yuntafa'u ini? Semua ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu. Kira-kira ilmu buat bangunan bermanfaat tidak? Bermanfaat. Berarti orang yang memanfaatkan ilmu buat bangunan itu bermutala laga. Dia bentuk J lagi laga. Orang solat nyaman. Itu ilmu yang bermanfaat. Itu juga menjadi bagian 3 perkara yang akan terus mengalir. Jadi bukan hanya sekedar. Jadi yang bermanfaatnya ilmu fikih saja. Karena itu belajar tentang solat, mengenal ilmu mengenal Allah, itu memang ilmu wajib. Ini yang ada wajib. Tapi yang dimaksudkan adalah ilmu yuntafa'u bihi. Jadi tidak menggunakan alif lam. Maka dalam hubungan dengan pengertian fikih tadi kan, jadi al-fiqhu fil lughati al-fahmu. Kemudian secara syaraknya artinya al-ilmu bi ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Kira-kira dibaca-baca ni, bagaimana menggunakan kitab ni, bacaan cina. Ya. Jadi yang dikatakan fikih itu al-ilmu, satu cabang ilmu. Berarti ada cabang ilmu lain. Maka kalau kita tarik garis ilmu, kan? Ada yang namanya tauhid, ya, ada fiqh dan ada akhlak ataupun at-tasawuf. Jadi nak ilmu tauhid, nak ilmu fikih, nak ilmu akhlak. Jadi tauhid tanah, fikih bakai, akhlak ini yang ikut yang punya. Ilmu tauhid kuat tanah tanah God, tanah yang subur menghasilkan tanaman yang bagus. Tanaman itu apa? Fikih. Ini orang beramal dengan fikih. Kemudian setelah tanah God, tumbuh-tumbuhan tumbuhnya bagus, hana dapat gimana? Kita mau kameng ada hama, maka perlulah akhlak, perlu tasawuf. Maka jangan katakan orang yang tidak kamu aja latih perbaik, hana minta tahu, benar. Ini tidak menyinggung siapa pun. Maksudnya ada pemahaman kalau tasawuf akhlak itu kita harus masuk, harus mempelajari dengan cara tertentu. Tidak, karena dalam hadis Rasulullah itu mengandung banyak tentang akhlak. Dan Nabi katakan jaga lidah, jaga lisan. Ya, jangan menyakiti orang lain karena itu akan menjadi dosa yang harus kita bayar di akhirat. Yang kedua tadi, yang baik itu, bak tauhid, bak fikih atau di tasawuf. Tasawuf. Tapi saya tidak pernah belajar tasawuf. Lalu anda mengenal tasawuf? Saya tidak pernah belajar ilmu akhlak. Tetapi yang kita membaca hadis Nabi dan kita amalkan. Maka orang yang mengamalkan itu otomatis dia juga bertasawuf. Oh lemah go, ada yang kedua. Yo kan lemah punya lewat cikan apa itu? Pakai merah tak bagi orang. Cikan apa? Itu orang tidak menjaga amalnya.
Maka di sini pun penting. Bolehkah salah satunya hilang? Gagah telah Ka'bah dia harus sejalan semua ini. Tauhid, ilmu kita, siapa yang kau sembah? Ka'bah ke Allah? Ka'bah. Puji Ka'bah itu. Kumpul mereka bobo kita dia buka Ka'bah. Siapa yang disembah? Allah ke Ka'bah. Kau Ka'bah. Ka'bah itu tidak ke Ka'bah. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak terasa menyembah Ka'bah dari sini. Dari sini kita tidak terasa kita menyembah Ka'bah. Begitu kita menghadap Allah Akbar, itu Ka'bah itu. Tapi bagi jamaah haji yang pernah berhaji ataupun yang pernah berumrah, waktu sujud di bawah Ka'bah ibadah. Waktu kita ini Ka'bah ibadah. Ini kiblat yakin. Ini kiblat yakin namanya. Sedangkan kiblat yang walaupun kita sudah diukur arah kiblatnya, ini bukan kiblat yakin. Ini kiblat ban, asumtif ya. Ban itu asumtif. Ban itu sangkaan ataupun dugaan yang paling kuat, tapi tidak ke taraf yakin. Kiblat yakin itu di mana? Ketika kita melihat Ka'bah. Maka ketika ternyata sujud, kita bersujud di depan Ka'bah, maka ditanya, bukankah ini Ka'bah yang kalian sembah? Dari jauh tidak berbahaya. Dari jauh tidak berbahaya. Kita tahu menghadap ke kiblat. Tapi begitu dari dekat, begitu kita berada di depan Ka'bah, maka akan tampak seperti orang menyembah berhala. Mana berhalanya? Ka'bah yang batin. Maka kalau ada orang berhaji itu mengatakan, oh dia ke ganda rumah bapak, musyriklah, gaduh. Maka mana yang menentukannya? Itu tauhid. Apa hukum orang tidak sholat? Berdosa. Maka Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainal kafir as-shalah. Al-farqu bainana wa bainal kafir as-shalah. Yang membedakan kita dan orang kafir adalah salat. Maka orang tidak salat Salat ini pembedanya dengan orang-orang salat dan tidak salat, ini pembedanya. Ya kan? Jadi al-farqu bainana wa bainal kafir as-shalah. Salat ini pembedanya. Nah, sekarang orang tidak sholat masuk surga enggak? Orang tidak sholat masuk surga enggak? Hah? Hak Allah mengadak lagi jawabannya. Manduk hak Allah di dunia. Mana haknya? Orang tidak sholat, ya, ini dibicarakan di dalam fikih. Ini yang hari ini terjadi. Orang tidak sholat, apa hukuman orang tidak sholat? Satu, neraka. Orang sholat itu di dalam neraka. Yang satu lagi, hubungan ada teman yang gimana? Kamu juga kamu terpilih. Masuk surga nggak? Masuk, tapi cuci dulu. Ya nggak boleh. Tapi masuk nggak? Masuk. Apa tadi? Ya, waktu ditanya, gimana tuh? Sedangkan Nabi SAW mengatakan, al-farqu bainana wa bainal kafir as-shalah. Uhul kafir mati kagano. Pas. Kubudo. Kubudo. Hah? Kubudo. Dia sama-sama dengan perkumpulan orang Islam. Enggak boleh kan? Enggak boleh. Oke. Mau tadi dong. Apa dong? Tapi beliau bergape. Mati ada kanal nak kubu Islam. Dia tu behel kan? Ni dia urus ni, ada dia apa nak?
Kan? Dia juga boleh. Juga boleh dia. Berarti kan kafir juga dia. Kenapa dia kafir? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang membedakan antara kita dan orang kafir salat. Artinya orang tidak salat kafir. Golongan. Ini pemahaman seperti ini bahaya. Kenapa? Saya katakan ini tidak belajar fikih. Ini orang tidak belajar fikih. Maka saya menginginkan di mana tempat kami mengajar majelis taklim, yang pertama saya ingatkan jangan salahkan orang. Melihat perbedaan, oh mungkin kalau kita belum tahu mungkin benar. Itu benar. Baik untuk panen ini lah. Naik kucing tali abut ni, naik pun. Jangan seperti itu. Tapi belum tentu dia buat salah. Salah satunya yang paling sederhana ya ini. Sehingga kalau pendapat Imam Hambali, kita masuk ke fikih. Pendapat Ahmad bin Hambal, orang tidak salat kafir, halal darahnya. Ini Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i mengatakan orang tidak salat, maka perlu dilihat apakah dia tidak salat karena memang tidak mengakui kewajiban, ataupun dia tidak salat bukan karena tidak mengakui kewajiban, tapi karena dia malas dan lain sebagainya. Jadi nyawa anak semayang, pakon anak semayang. Gondong enggak langkah. Bajan enggak robotik rumah tu mereka bodoh. Nah, orang yang seperti ini kalau ditanya semayang wajib mana? Wajib. Semayang wajib mana? Wajib. Maka kon anak semayang? Mantong muda. Mantong mak skater. Bolong berterjun atau maya. Mantong wewenya ni pula. Nyakau kamu ada. Jangan letak anak maya. Tetapi bukan mengingkari kewajiban salat. Orang yang seperti ini, ketika dia meninggal, dimandikan, disolatkan, ditanam dalam perkuburan orang Islam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana fi qalbihi la ilaha illallah", barang siapa yang dalam hatinya dia mengakui tiada Tuhan selain Allah, sebesar biji tepung. Sebesar biji. Dalam hati. Halo, tapi dia akui sebagai Allah. Kemudian barang siapa yang dalam hatinya dia mengakui Allah sebagai Tuhannya sebesar biji sawi. Dan barang siapa yang dalam hatinya dia mengakui Allah sebagai Tuhannya sebesar atom, ya, maka dia masih dianggap sebagai orang Muslim. Dia akan dibakar dalam neraka, kemudian nanti setelah bersih dikeluarkan. Maka ada dua hadis ini, ada dua dalil. Yang pertama dalilnya pembeda antara orang kafir dan bukan kafir sembahyang, salat. Yang satu lagi ada iman di dalam hati. Maka dari sinilah letak perbedaannya. Sehingga ini berhubungan dengan hidayah Allah. Jadi menyunda cik dara dari yang membantu. Ingat tak cik dara yang dia. Menyunda cik dara yang baru datang ke musola kita mengikut sana. Baik kengkun. Nyengkun. Oh maka. Kamu itu jangan. Ataupun yang itu lah. Hai, kapan tiun bawa tu. Itu tanpa terasa ternyata lisan kita lah yang membuat saudara kita ini menjauh dari kita. Tapi ini lagi pengurus potensi musalah kita ini sangat besar untuk kebaikan ini. Kalau melihat ada orang yang baru, kutipu dipakai di tabung kami. Dia tu pucat orang banyak. Dia ahli pegang bumi. Pakai dia mana tengok pegang bumi. Jangan singgung permasalahan beliau yang lalu. Jangan. Tapi ajak dia dekat. Caranya macam-macam. Caranya macam-macam supaya ada mencari satu saudara ini yang memang mau datang ke masjid sangat sulit itu. Tapi begitu dapat baik pelih. Jadi baik mungkin mapuleh kamu perkawinan. Jangan
nyo paginya bayangin kerja podcast itu lele podcast nyo don hangun coba nyo buat maya betul katanya bawa mentala ngajak main mana yang tu cara dia nak dia kawin dia kali dah lagi madu ada ni nani dengan betul bahawa dia lah jadi orang yang seperti kita cari supaya mau bersama-sama tapi jangan terjebak dengan pemahaman. Jangan terjebak dengan pemahaman. Nah, karena ada paham yang sangat mudah untuk mengkafirkan. Sangat mudah mengkafirkan orang. Yang hanyut. Dia hanyut. Nah, awak orang sejak umur kedua nak berjumpa. Kan? Kan? Oh, kamu kenapa jumpa lagi? Jadi ada satu yang paling hebat yang saya dapatkan langsung. Ini hebat. Jadi pernah suatu hari kami ke tempat orang meninggal. Jadi dua buah blok yang kiblah Muhammadiyah, yang didakikkan Muhammadiyah. Tapi hebat sekali orang rumah. Dikatakan, nyoba kaji penyembuh. Yang awalnya silakan mudah penyembuh. Yang orang yang hadir pajak penuhi, baik pajak penuhi, pajak macam. Yang awaknya hadir pajak penuhi, silakan pajak penuhi. Maka makanya pajak bujik mana? Yang hadir pajak penuhi, hadir pajak penuhi tak boleh dah. Pajak bujik, apa? Oh lagi. Yang pajak bukan nama telah yang hadir pajak penuhi. Nah, ini anekdot, tapi ini bukan anekdot, ini benar. Cuma bapak dan ibu sekalian. Hukum adat jangan melangkahi syariat. Ini penting. Hukum adat jangan melangkahi syariat. Yang pertama, jangan adat memberatkan kita. Contoh, rumah nan yatim itu tadi. Orang tajak bawa rumah nan yatim. Baru roh yatim. Amin. Tajak tak tinggi tak mudah. Baju kamu ada. Kalau lam pajang tu jauh beda. Ini orang padahal adat orang Aceh itu sebagiannya mengamalkan. Dari hadis Jabir. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Isna'ut ta'am li ahli jabir, fa innahum yushrinuhu bil maut." Buatkan makanan untuk keluarga Jabir karena mereka sedang disibukkan dengan mengurus mayat. Jadi sejarah syariatnya seperti apa? Sejarah syariatnya, misalnya nyampe ke beliau, nanti karena rumah dia rumah. Misalnya ada rumah, satu rumah, kemudian rumahnya, ya, kalau begitu, jadi misalnya ada satu rumah nih, rumah ini sedang berduka orang meninggal, maka rumah sekeliling mengantarkan. Kita 2 hari kan sampai 3 hari antarkan makanan. Kenapa? Karena orang rumah itu sedang sibuk mengurus mayat. Nah, jadi tak dia guna penyedia Nabi. Ya kan? Dia lingkungan dan nyo. Kan? Nyo rumah nyo. Ya kan? Rumah nikah ta 2 hari siapkan makanan. Rumah pun ni entak rumah bulu kawan. Untuk dimakan tu siapa? Dia rumah. Cuma karena begitu banyaknya orang yang mengantar. Ya kan? Begitu banyaknya orang yang mengantar sehingga diberikanlah untuk jamu itu boleh bisa dinikmati hidangan seperti itu. Itu tidak bertentangan dengan sunnah. Dia hanya bertentangan dengan sunnah. Cuma kan ketika dikatakan orang berkumpul dan lain sebagainya, kan? Jadi ada perkara-perkara dalam berkumpul ini yang berbeda. Nah, kalau kita datang ke tempat yang dan yatim, hati-hati. Ini yang boleh negara. Karena kenapa? Jangan sampai kita memakan harta yatim. Karena di dalam kondisi orang meninggal ini banyak hal yang tidak diperhatikan. Yang pertama, orang meninggal kadang diutang. Kemudian ada harta yang jadi hak ahli waris. Nah, ahli waris harta hendak habis dipenuhi, berdosa, bercari. Yang kedua lagi benar bukan? Mudah habis bagi dia habis. Ya kan? Kita bawa. Dia perlu ada 3 apa? Ya kan? Dan dalam tradisi kita ada seperti itu. Mereka kata kan, ni bilang biji ubah tu, ubah boh ubah dempu.
dibuka dapurmu, ya kan? Orang rumah tidak buat apa-apa dia. Bagus, logiknya adat yang seperti ini kalau kita lestarikan bagus. Jadi nak meninggal, ada yang lalu udah buka, jadi nak berkumpulan benda buka dapurmu. Tanya yang ni, tangan ni. Anu muda yang berani, tangan ni tak ada berbupiak awak anu muda, awak rumah. Orang rumah memang sedang berduka. Dia orang yang membutuhkan hiburan. Dia orang yang membutuhkan tasliyah. Jadi baik dan timur lah. Mampu lain bagi para semayang yang dia tengok lah. Okay. Nah, fikir itu kembali lagi lah. Satu cabang ilmu di ahkamis syar'iyah. Ahkamis syar'iyah tentang hukum-hukum syariat. Satu cabang ilmu tentang hukum-hukum syariat. Syariat yang mana? Hukum syariat yang mana? Al-amaliyah. Yang sifatnya praktis, praktek. Contoh tipu praktek. Semayang, ya kan? Puasa, zakat, muamalah, jual beli, itu yang sifatnya amaliyah. Itu yang dijelaskan oleh fikih. Al-muktasabu, yang sumbernya diambil dari mana? Yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Setelah diperinci. Dalil ini yang mana? Dalil dua. Sumber hukum dua. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah. Apa beda hadis sama sunnah? Ternyata hadis dan sunnah itu beda. Hadis itu lebih umum. Tapi kalau sunnah ini dia fokusnya ke tentang permasalahan hukum. Nah, kalau sunnah dikatakan sunnah, berarti dia berhubungan dengan hukum. Kalau hadis itu lebih umum. Semua perkataan Nabi itu hadis. Semua perkataan Nabi. Sikap diam Nabi, ya kan? Misalnya kita tengok. Non ada takir. Kubai gede pada tu. Ngajak dia ini. Katanya. Ngajak ini. Dia yang nak kubur dah nak pergi. Dia yang nak kubur kena juga. Dia ada sakit tau. Kan? Dia kajah ini. Dia yang beri kajah ini. Je? Kajah ini je. Kemudian tajukan ni je mana? Je. Yang kali itu aja. Kali raja. Boleh. Beda kan? Gerak boleh. Boleh. Jut. Boleh. Ya. Karena naum pula. Dia mengajar ni. Dia yang mengajar. Mana yang mengajar dia? Yang kafir betul. Yang kajak apa ya? Yuk, mengajar dia. Ya kan? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Menyatakan boleh, butuh dalil. Butuh dalil. Nah, dalil tu je. Sunnah. Nian masalah ni. Kamu betul buat dalil yang mampu. Betul kan juga nak butuh hajat dia. Ini wajah dia ibadah pun lah. Wajah. Mana dia be? Wajah. Asal katanya toto dengan Ru'yah. Ruqyah. Jadi kajiannya mengajak ke ikut yang apa? Ruqyah. Dia minta tanya Ruqyah dia. Hajah dia. Hajah dia. Hajah Ruqyah dia. Hajahnya mengajak. Mazhab Ruqyah. Dia maknanya kan anak-anaknya. Dia maknanya juga tu. Mengajak dia. Dia buku yang betul. Sini kau. Dia juga. Hajah mazhab. Batal
rupiah. Rupiah dia tak rupiah tau kamu now. Dia kamu mulai malamnya kamu mulai di kekak kamu di ya. Itu masalah. Bahasa lah raja. Nah, ketika rupiah ini ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, bolehkah saya merupiah? Ibnu Abbas datang kepada Nabi dikatakan, boleh kami merupiah? Apa kata Nabi? Coba bacakan. Silakan. Dia bacakan. Dan Nabi katakan boleh. Maka ada sambungannya rupiah syar'iyyah. Baru rupiah syar'iyyah. Jadi rajah ni selama rajah ini tidak mengandung unsur kesyirikan boleh. Tapi punya rajahnya jadi bandingkan lakon aku. Yang punya kamu deh ya. Yang juga itu tak boleh. Sama seperti rupiah dan orang Arab. Kalau rupiah yang disampaikan mengandung unsur kemusyrikan, Nabi tidak bolehkan. Hanya. Tapi kalau rupiahnya sesuai dengan syariat, ya kan? Rajah ini juga seperti itu. Rajah ketika nak uruhah ya, cara merajah ayat dan sebagainya ini dibolehkan. Maka Quran dan Sunnah inilah yang menjadi sumber hukum. InsyaAllah pertemuan depan akan saya lanjutkan. Kita akan melihat dari sumber hukum ini berapa cara dikeluarnya hukum, istimbat hukumnya. Itu nak ijma' nak qiyas pak ibu. InsyaAllah teman-teman saudara. Kemudian kurang saya mohon maaf bila diberi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.